Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Pramesti Kartikasari. Saya dari kelas 1C, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Nah, kira-kira kapan sih EYD mulai berlaku di negara kita, di Indonesia? Nah, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bahwa EYD atau ejaan yang disempurnakan mulai berlaku di negara kita, Indonesia, sejak tahun 1972 hingga 2015. Nah, biar teman-teman makin tahu nih, apa sih unsur-unsur yang terdapat dalam EYD? Nih, aku kasih tahu ya. Unsur yang terdapat dalam EYD yang pertama itu ada unsur serapan, yang kedua unsur perlambangan, yang ketiga unsur segmental, dan yang keempat unsur suprasegmental. Nah, dari sumber-sumber yang saya ketahui dari internet, seperti kita tahu EYD diganti menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kebudayaan atau Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kenapa sih EYD diganti dengan PUEBI? Saya akan kasih tahu nih. Dikarenakan adanya kemajuan ilmu teknologi yang semakin maju, membuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai hal semakin meluas juga, tidak hanya secara tulisan namun secara lisannya. Nah, saya akan memberitahu nih apa sih ejaan. Nah, ejaan itu secara umum adalah keseluruhan ketentuan pengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan, penggabungan yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Nah, yang tadi kan secara umum, sekarang secara khusus nih. Secara khusus ejaan adalah pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata atau kalimat. Nih, biar teman-teman makin tahu, ejaan itu punya beberapa aspek loh. Yang pertama adalah aspek fonologis atau fonem huruf. Yang kedua, aspek morfologis, morfem kata. Yang ketiga, aspek sintaksis, tanda baca. Apa saja sih ejaan yang pernah ada di Indonesia? Yang pertama ada ejaan Van Abhausen atau ejaan lama. Ejaan ini lahir pada tahun 1901 oleh Profesor Charles Van Abhausen. Ejaan ini adalah ejaan yang pertama kali digunakan di Indonesia. Yang kedua, ejaan republik atau ejaan Swandi. Ejaan republik adalah ejaan yang muncul untuk menggantikan ejaan Van Abhausen. Ejaan ini berlaku sejak 17 Maret 1947. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan yang muncul untuk menggantikan ejaan republik. Ejaan ini muncul pada tahun 1959. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan Bahasa Melayu Indonesia. Apa perbedaan EYD dan ejaan Swandi? Siapakah Swandi? Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sesama Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Ejaan Swandi sama dengan ejaan Republik.
sebagai salah satu tokoh yang pernah menentukan tonggak perkembangan bahasa Indonesia. Perubahan hurufnya ejaan Sowandi, jalan, jauh, ejaan yang disempurnakan, jalan, jauh. Seperti itu contohnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.